yang dibuka apa dulu? Handphone. Pasti HP. Saya mengaku Kak, handphone. Ya, banyak di antara kita bahkan kadang-kadang termasuk saya gitu ya. Juga kalau pagi buka HP, tapi matiin alarm ya. Ya, baca notifnya ya walaupun agak ada godaan kita tahan bentar gitu ya untuk bersaat teduh. Kadang-kadang Halo semuanya, kembali lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, buat kalian yang baru nonton Bisik ini, mungkin boleh kali aku kenalan dulu. Nama aku Rafael, kalian bisa panggil aku Rafe. Dan aku merupakan co-host awalnya yang magang, tapi sekarang aku naik pangkat jadi host ya di acara ini. Tapi kebetulan aku nggak sendiri sih teman-teman hari ini ya. Aku punya partner yang co-host magang juga, dia baru first time di sini. Dan kebetulan partner TTS aku nih di kepengurusan. Kita boleh dong sambut dulu teman kita. Halo. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Catherine dan ini pertama kalinya aku di sini, jadi kayak agak sedikit lagi ya guys. It's okay, Kat. It's okay. Jadi hari ini kita tuh mau bahas apa, Kat, sebenarnya, Kat? Nah, jadi kita akan membahas tentang iman nih. Wis, Apa berat tuh? nih. Coba kayaknya. jelasin dikit dong. Berat Kita nih. temanya apa sih Bener. hari ini? Jadi tema kita hari ini tuh sebenarnya faith in progress, teman-teman. Jadi gimana sih caranya iman bertumbuh itu? Apakah selalu mulus ataukah ada gebrakannya di tengah-tengah atau ada problemnya gitu. Nah, kita punya salah satu narasumber juga yang nggak kalah keren nih, yang bakal menjawab semua pertanyaan kalian. Nah, kita langsung sambut aja narasumber hari ini, Kak Angel. hai. Wes, gimana Kak kabar? Puji Tuhan baik. Mantap, baik deh. Aku juga baik. Catherine gimana, Kat? Aman banget. Aman ya? Agak Yang penting aman ya. Yang penting aman ya, Kat? Sebenarnya yang penting aman. Oke. Ngomongin soal faith in progress nih, Kak, topik kita hari ini kan. Itu ibarat apa ya? Kayak kan kita mau ngomongin pertumbuhan iman kita tuh ibarat kayak perjalanan panjang gitu kan, Kak. Kalau itu kurang relate kali ya sama kita ya, karena kan kita masih anak muda. Jadi lebih relate mungkin kalau kayak dibahas chattingan, WA gitu mungkin ya. Kalau hubungan aku sama Tuhan diibaratin sebagai chat WA tuh kayaknya aku lebih ke lasin sih paling. Bukan ghosting, bukan apa ya. Nggak tahu nih Kenapa? kalau Catherine nih. Kalau boleh jujur, kayaknya sih aku ghosting ya. Tapi bukan aku yang di ghosting, tapi aku yang mengghosting. Oh, kenapa tuh? Karena kita baru masuk kuliah ya, kayak hari Senin kemarin tuh bener-bener hari pertama banget. Dan itu tuh kayak bener-bener hektik banget, kayak semester baru, terus juga kelasnya baru, materi baru. Itu tuh bener-bener kayak pusing banget. Kita harus ngerjain tugas, kerja kelompok, dan itu tuh kayak kadang bikin aku tuh lupa sama Tuhan. Jadi kayak ya kayak aku ngeghosting Tuhan lah gitu. Waduh, berat nih. Yes, kalau kamu sendiri kenapa lasin? Kalau aku lasin karena kadang suka lupa aja sih. Kadang aku udah inget hari ini misalnya aku mau baca Alkitab atau aku mau renungan hari ini. Sebenarnya udah direncanain dari pagi, dari bangun tidur. Aku malam harus baca Alkitab nih, tapi ya selalu ada aja halangannya, nggak bisa konsisten gitu loh, Kak. Mungkin nanti kita bahas lah ya gimana caranya ya biar kita bisa kita lihat dapat progresnya. bersama. Iya, benar. Kita diskusi bersama nih. Konsultasi gratis juga nih kebetulan nih. Lumayan ya, gak usah bayar, gak keluar Iya, nggak usah duit. bayar kebetulan. Aduh, tapi aku kadang gini loh, Kak. Ketika aku udah melakukan hal itu kan aku biasa pelayanan juga kan. Terus aku di kampus Kristen juga yang ibadah itu sebenarnya bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang apa ya, bukan hal yang nggak biasa lagi lah. Pasti tiap hari tuh, tiap minggu kita ada ibadah. Tapi kok aku ngerasa kayak aku semakin ada satu momen tertentu kayak aku ngerasa pelayanan cuma sekedar apa ya, sekedar formalitas aja, nggak ada ngerasa kayak aku deket sama Tuhan. Aku ngerasa kayak Tuhan tuh jauh gitu. Kenapa ya kira-kira ya itu ya? Kamu pernah nggak, Kat, kayak gitu, Kat? Pernah, ini kayak lumayan sering ya, bahkan kayak kalau misalnya nih kayak contoh terakhir aja nih pas UAS semester 1 kemarin, kayak udah belajar terus kayak udah berharap banget kayak ini pasti nilainya bagus lah, tapi pas keluar pas dilihat kok nilainya malah jelek. Terus kayak ngerasa ini sebenarnya Tuhan dengerin gak sih, kayak aku udah berusaha, aku udah belajar, tapi kayak
kok hasilnya nggak memuaskan gitu. Kayak itu kadang bikin aku ngerasa kayak aku jauh gitu sama Tuhan. Iya sih, relate sih Kak, sama sih. UTS ku kemarin semester 1 juga. Aku udah effort mati-matian di matkul ini nih. Kayak aku udah belajar sampai rela nggak tidur nih sampai pagi demi matkul satu ini doang nih besok nih. Tapi pas ujian aku udah taruh semua effort aku di situ, aku udah usaha segala macam tuh, tapi hasil yang keluar tuh nggak sesuai sama yang aku predik gitu. Kayak kok Tuhan gini banget ya. Sementara temanku nih yang nggak belajar, terus dia modal pakai ChatGPT ujiannya itu nilainya lebih bagus dari aku. Sebenarnya aku yang udah taruh effort aku semua di situ tuh kayak nilainya segitu aja. Jadi bener sih, aku sempat ngerasa kayak sebenarnya Tuhan dengerin doa aku nggak sih, padahal itu aku tiap malam doa, kayak aku udah belajar hamin seminggu bahkan biar hari itu tuh aku bisa maksimal. Tapi ya momen-momen itu pasti ada sih. Iya. Kayak sebenarnya kayak ngerasa Tuhan tuh sebenarnya adil gak sih? Bener sih. Kayak kalau adil kenapa ya kita aku udah taruh effort aku di sini, tapi temen aku yang kayak pakai GPT nyontek segala macam dia bisa dapat nilai yang lebih bagus gitu. Ini baru banget kejadian, jadi masih fresh banget sih Kak. Makanya emosi masih kerasa. Iya jujur iya, karena baru beberapa bulan lalu. Oke, sebenarnya ini hal menarik begitu ya, karena tadi ketika Raffe dan juga Catherine itu bercerita, ada hal yang mesti kita perhatikan dulu di awal. Pertama adalah ketika kita berdoa, doanya tentang apa dulu nih Raffe? Waktu pas ngasih effort yang banyak itu. Kalau aku sih waktu itu aku berdoa biar Tuhan bantu aku lah, biar proses aku nanti ujianku nilainya bagus sesuai sama effort yang aku keluarin gitu. Aku sih berdoa kayak gitu waktu itu. Kalau dari Catherine sendiri, kalau misalkan berdoa nih, misalkan ada satu hal yang mau dikerjakan, satu proyek nih, kira-kira berdoanya kayak apa? Yang pasti ya berdoa supaya kayak hasilnya itu sesuai sama apa yang udah kita lakuin. Karena kan gak bisa ya kalau kita doa doang, minta doang ke Tuhan, tapi kita gak ada usaha untuk lakuin hal itu. Jadi yang udah pasti kayak sesuai lah sama effort yang udah kita keluarin. Nah ini juga untuk teman-teman begitu ya, bukan cuma untuk Catherine ataupun Raffe. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, betul kita diminta untuk berdoa, karena memang itulah dasar kita gitu ya. Ketika kita sudah mengupayakan segala sesuatu, di situ kita juga harus menghadirkan Tuhan di dalam proses kita. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah ketika kita berdoa, yuk kita perhatiin dulu gitu ya. Kalau doa betul kita udah berusaha, betul kita sudah memberikan effort, tapi semua kan kehendak ada di Tuhan. Iya sih. Jadi coba deh nanti ke depannya begitu ya, ada satu saran, satu usul yang mungkin bisa teman-teman juga lakukan gitu ya. Ketika berdoa jangan pernah minta kita dapat yang mudah. Jadi kayak misalkan aku udah belajar nih, harusnya aku bisa ngelakuinnya. Tapi coba lakuin gitu ya. Ketika berdoa itu fokusnya di gimana sih Tuhan mau ngomong apa dalam kehidupanku. Tuhan, ini saya udah belajar nih sebagaimana rupa begitu ya. Mau itu effortnya sedikit, mau itu effortnya banyak, apapun yang udah dilakukan begitu ya. Ketika berdoa, mintalah untuk Tuhan yang menuntun. Jadi sekalipun soal yang ditemui itu susah, atau ada banyak halang rintang gitu ya di depan kita, tapi kita tetap bisa sama Tuhan. Jadi sesusah apapun itu kita justru belajar. Iya sih. Karena kan kadang-kadang butuh tempaan dulu. Oh iya itu benar lagi ya. Kan? Banyak tempaan, banyak hal kita bisa bertumbuh, dan di situ kita bisa ngelihat sejauh mana sih kita itu udah bertumbuh. Benar sih. Ada hikmahnya ternyata ya, nggak bukan nggak dijawab sih. Ada dijawab tapi dengan cara yang lain mungkin ya Kak. Betul. Iya. Tapi pernah sih aku juga kayak selain di momen itu ya, aku tuh pernah kayak bener-bener lagi burn out, tugas lagi banyak, terus aku ikut panitia segala macam kan, itu bener-bener jadwal kuliah, jadwal deadline tugas, terus jadwal rapat itu juga bener-bener mentok tuh di hari itu tuh, kayak bener-bener capek gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu ke perpustakaan di kampus aku kan Kak, itu posisi lagi sepi banget gitu. Niatnya sih cuma pengen dengerin musik aja, pengennya dengerin musik terus merem gitu lah, terus ya tidur atau apa mungkin gitu, istirahatin pikiran lah. Tapi nggak tahu ya waktu itu tuh di Spotify-ku kebetulan ke play-nya tuh lagu rohani waktu itu. Iya. God Can Do All Things waktu itu. Jadi kan itu aku lagi mikir, aduh ini jadwal kuliah bentrok semua gitu kan. Terus aku tugas deadline-nya juga jadi 1 hari waktu itu. Belum lagi aku harus ngurusin panitia segala macem kan. Nah kayak tiba-tiba lagu itu keputer, akhirnya decide buat lipet tangan aja. Gak ada niat sebenarnya mau berdoa, mau ngomong apa gitu. Tapi kok tiba-tiba kayak gerak sendiri aja gitu. Mungkin karena udah capek juga ya. Itu tuh bener-bener baru 4 bulan yang lalu lah kayak gitu. Pokoknya lagi hektik banget tuh hari itu. Kira-kira
kenapa ya bisa kayak gitu ya? Aku juga bingung sih sampai sekarang ya. Tiba-tiba aja kayak tiba-tiba lipat tangan, tutup mata, denger lagu rohani, udah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak ngomong sendiri aja gitu. Mungkin udah capek kali ya. Karena kayak tuh kadang tuh Tuhan tuh kayak selalu punya rencana yang di luar perkiraan kita. Jadi kayak kita berharapnya apa, mungkin Tuhan kasih, tapi kayak caranya tuh beda gitu loh sama apa yang kita harapkan. Jadi kadang kita tuh nggak expect bakal ada hal kayak gitu. Iya. Tapi tuh menurut kakak gimana kak? Apakah emang waktu itu kebetulan atau gimana ya? Soalnya aku belum pernah sebelumnya kayak gitu. Baru hari itu doang tuh, sore-sore lagi. Oke. Kita bicara soal perasaan ya. Yeah. Jadi ketika kita lelah, kita mungkin sedang butuh support atau dukungan gitu ya. Di tengah hektiknya segala perkara lah begitu ya, mungkin di pelayanan atau mungkin di kuliah atau mungkin bahkan di keluarga gitu ya. Kadang-kadang Tuhan atau Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Termasuk ketika kita nggak sadar untuk melakukan itu. Jadi kayak ya udah deh berdoa dulu. Kadang-kadang ya udah deh kita bersandar dulu sama Tuhan di tengah banyak hal yang udah dilakukan. Kan kadang-kadang kita nggak bisa atur nih, gitu kan. Udah kita mau maju, tapi ternyata maju tuh kepentok gitu ya, jalan buntu nih di depan. Tapi ketika kita udah bersandar, abis itu ngerasa tenang nggak, Rafael? Iya, waktu itu sih apa ya? Abis kayak gitu, tiba-tiba, oh bisa nih harusnya nih. Aku kerjain ini dulu. Tiba-tiba tuh kayak ada insight baru lah, kayak kamu tuh harusnya gini dulu gitu loh. Kamu kerjain dulu yang ini, baru kamu lanjut ke ini, kamu lanjut yang ini gitu. Dengan adanya satu hari itu pasti bisa gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mindset itu ada gitu loh. Itu ibarat kata kayak panggilan. Jadi di tengah kita sibuk gitu ya, ada orang manggil kita gitu. Catherine, Rafe. Nah kita noleh sebentar. Nah di titik itu kadang-kadang kita harus udah deh, kita berhenti dulu. Kita harus tahu apa yang terjadi. Tadi ya kita mohon tuntunan, baru kita jalan lagi. Pantas waktu itu kayak gitu ya. Ternyata ada hikmahnya ya, kayak gitu. Berarti kita semua pasti pernah ya ngerasain jauh dari Tuhan. Nah kalau misalnya nih kita ngelakuin kesalahan, kita jatuh dalam kesalahan, kira-kira itu bikin kamu makin jauh dari Tuhan atau kayak makin cari Tuhan? Kalau aku sih paling apa ya, kalau aku ngerasa kesalahanku ini udah fatal banget ya, entah kenapa aku kayak lebih suka menyendiri gitu loh kak. Kayak aku nggak mau diganggu siapapun, aku nggak mau tahu, aku nggak mau cerita sama orang kalau aku habis gini-gini, aku kayak pengen sendiri aja. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa pada saat pengen sendiri itu tuh kayak ada yang ganjel gitu loh di dalam hati gitu, kayaknya aku harus cerita tapi ke siapa gitu. Nggak tahu kan, kalau cerita ke orang pasti makanya jangan gini jangan gitu ya kan. Iya, takut dijudge. Pasti ada orang yang bilang masih mending kalau gue dulu gini kan. Nah itu aku sempat mikir ke situ, cuma aku nggak bisa nih, aku harus cerita gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, aku coba lipet tangan waktu itu berdoa gimana nih. Walaupun nggak saat itu juga aku dapet jawabannya ya, tapi di kemudian hari pernah ngerti maksudnya. Oh ternyata waktu itu aku begitu biar kedepannya aku bisa kayak gini gitu. Kalau kamu gimana Kat? Kalau aku sendiri sih, kalau aku ngelakuin kesalahan itu kayak malah bikin aku makin cari ke Tuhan. Mungkin karena ini karena omongan orang, kayak kalau misalnya kita bikin banyak dosa itu masuk neraka. Nah itu tuh kayak bikin kita jadi, misalnya aku ngelakuin kesalahan, aku jadi berdoa, aku minta ampun sama Tuhan, karena kadang tuh aku ngerasa aku tuh berdoa bukan karena aku percaya sama Tuhan, tapi karena aku takut masuk neraka. Jadi kayak kalau aku bikin kesalahan tuh makanya aku jadi malah makin cari Tuhan, aku berusaha untuk makin deket sama Tuhan. Itu berarti imannya sudah bertumbuh sebenarnya ya. Karena memang kita paham dulu begitu ya, prinsip awalnya atau dasarnya hal tentang konsep keimanan ini gitu ya. Iman itu sifatnya dinamis. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, duh kok kayaknya ini lagi jauh sama Tuhan, atau mungkin ini kayaknya saya lagi hubungannya baik-baik aja nih sama Tuhan gitu ya. Kadang-kadang ya iman seperti itu. Tapi di sini hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita merasa jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi ketika kok kayaknya Tuhan ini kemana sih, Tuhan kok diem aja sih, dan banyak rupa lainnya gitu ya. Kita harus sadar Tuhan gak pernah jauh dari kita. Kadang-kadang kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan salah satunya tadi, kalau misalkan kita membuat kesalahan, ada beberapa remaja yang memilih untuk udah deh kita mundur dulu deh, kok kayaknya kita gak layak ya. Jadi karena overthinking gitu ya, kok kayaknya udah lama nih nggak ke gereja, lama nggak berdoa, ya udah deh, hidupnya semakin jauh gitu ya, semakin nggak tahu arahnya.
atau bahkan ketika dia udah sampai di titik selesai nih, dia menganggap semua itu selesai, permasalahannya selesai, dia mau mencoba hal baru gitu ya untuk melakukan sesuatu, dia hanya akan merasa kosong. Nah, tapi kalau kalian tetap tadi yang mendekatkan diri sama Tuhan, mau datang, bersyukur juga kalau misalkan ada komunitas atau persekutuan. Nah, di situ bisa saling membangun. Bener sih. Tapi ada di saat aku dapat problem kayak gitu ya Kak, ada momennya aku juga kayak ragu-ragu gitu. Sebenarnya Tuhan ini denger nggak ya? Tuhan tahu nggak sih aku lagi begini gitu? Kok dia biarin aku kayak gini gitu? Kenapa nggak pada saat juga dia nolong gitu? Walaupun aku tahu aku nggak bisa dapet jawabannya saat itu juga kan. Tapi kayak, aduh ini udah bener-bener buntu nih. Kenapa aku masih belum lihat gitu? Pertolongan tanda-tanda kayak aku harus ngapain gitu. Gitu kira-kira normal nggak ya Kak kalau dalam pertumbuhan iman? Oke, fase ragu-ragu gitu ya, atau mungkin bingung gitu ya. Sebenarnya itu normal aja sih. Dan kalau kita baca Alkitab gitu ya, ada beberapa tokoh juga gitu ya yang sempat ragu di dalam menghadapi pergumulannya. Di situ ada Daud, ada juga Ayub gitu ya, dan juga murid Yesus. Nah, kalau teman-teman perhatiin, mereka nggak langsung settle gitu ya, imannya nggak langsung kuat, nggak langsung bertumbuh. Tapi ada kekhawatiran, ada keraguan, bener nggak sih? Kalau kita misalkan lihat gitu ya, ketika ada angin ribut, para murid waktu itu bilangnya apa? Guru bangun, kok malah tidur gitu ya. Nah, mereka kan ada keraguan karena diperhadapkan dengan situasi yang kok gini amat sih, kok besar amat sih. Tapi setelah itu iman mereka bertumbuh. Mereka bisa melihat apa yang Yesus lakukan, lalu mereka bisa bertumbuh. Nah, dalam kehidupan kita rasanya itu juga normal gitu ya. Kadang-kadang ragu itu kan manusiawi. Kadang kita nggak tahu karena kita kan punya keterbatasan. Kita nggak tahu besok itu akan terjadi apa. Jangankan besok, habis ini kita mau ngapain itu kita nggak tahu gitu ya. Kita pasti punya planning, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Bener sih. Nah, ketika kita udah sadar nih ragu-ragu itu normal, pertanyaannya sikap apa yang mau teman-teman lakukan? Apakah terus gitu ya, ragu-ragu terus gitu ya, atau dalam ragu-ragu itu justru kita mau belajar, oh ini saatnya saya mendekatkan diri sama Tuhan, karena ini mau berbicara tentang relasi juga. Karena kan iman itu nggak harus gede-gede gitu ya, tapi iman itu harus benar. Dengan iman yang benar, mau itu sekecil apapun, kalau teman-teman pernah dengerin perumpamaan biji sesawi, itu bijinya kecil, tapi dia bisa kuat. Nah, jadi ragu-ragu itu normal, tapi jangan berdiri di atas keraguan-raguan terus. Iya sih. Nanti kita nggak akan bisa maju. Iya juga ya Kak. Jadi kayak sebenarnya ragu tuh nggak apa-apa, tapi kita harus decide buat tetap maju lah intinya ya. Kita harus tetap percaya, harus tetap mencari gitu. Jangan malah stay di keraguan itu. Betul. Iya. Tapi iman yang bertumbuh sama iman yang sedang goyang tuh kira-kira ada bedanya nggak? Soalnya kan sama-sama, kalau bertumbuh kan kita juga ditempa sama sesuatu kan. Kalau lagi goyang apalagi pasti kan ada goyangannya kan, ada goncangannya kan. Oke. Iya kan? Ada yang bikin itu nggak stay aja di situ gitu Iya, ya. pasti kayak udah jangan maju, jangan mundur, terus diam aja di sini gitu. Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik begitu ya, karena kadang-kadang kan orang bingung nih, iman yang bertumbuh sama iman yang goyah tuh bedanya tipis. Jadi kayak kadang-kadang bias gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat bersama gitu ya, ketika iman itu goyah, satu hal yang pasti kita mudah terombang-ambing. Jadi nggak tahu nih sebenarnya itu salah. Tapi kalau kata orang itu bener kita ikut gitu ya. Kata orang itu nggak apa-apa deh untuk dilakukan sesekali, kita ikut, itu iman kita lagi goyah karena kita nggak tahu mana yang benar. Jadi kayak nggak punya pendirian. Betul. Jadi kayak kita mau ngelakuin sesuatu tuh berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia, dan kita nggak tahu itu ya yang bener-bener real benernya tuh kayak apa. Tapi kalau iman itu bertumbuh, kita tahu nih kita lagi ragu, kita tahu nih kita lagi ada di persimpangan jalan gitu ya, kalau kita sering baca. Nah, di situ ketika kita tahu kita lagi goyah, kita tetap Tuhan itu maunya apa sih dalam hidupku? Yang bener, yang asli bener tuh yang seperti apa sih? Nah, itu iman goyah yang bertumbuh gitu ya. Jadi sempat goyah dikit gitu ya, tapi itu bertumbuh. Tapi dua hal ini itu juga adalah proses gitu ya, sama-sama berproses. Ada orang yang memang imannya bertumbuh di awal, tapi ketika dia merasa udah tinggi hati ini, misalnya imanku udah bertumbuh ini segala macam, itu bisa jadi rentan untuk goyah. Tapi iman yang goyah, tapi suatu kali dia hadir gitu ya dalam persekutuan, atau mungkin ada momen-momen tersendiri yang menyentuh hidup dia, itu dia berproses. Karena tadi ya balik lagi iman itu dinamis. Jadi nggak bisa nih kita ngejudge, wah iman si A
ini imannya goyah, iman si B itu bertumbuh. Kita nggak tahu perjalanan hidup orang. Iya sih, benar. Tapi sih. kalau kita fokusnya ke Tuhan nih, ya kan, kita mau bersandar penuh sama Tuhan, harusnya iman itu bisa terus bertumbuh. Tapi pernah gak ngerasain iman kita tuh lagi goyah? Atau kayak Pernah sih. pernah? Iya. Diri juga Pelampiasan, pernah. Iya. Kayak temen ngajak, ya udahlah ayo gitu. Ngajakin sampai malam nongkrong gitu. Nggak tahu padahal nggak bahas apa juga. Padahal waktu itu ada kerjaan lain yang harusnya bisa dilakukan lebih produktif gitulah. Tapi karena ada diajak ini, ayolah udah ke gereja mulu gitu kan. Alasannya healing. Iya. Ke gereja mulu masa nggak capek gitu, nggak jenuh. Sekali-sekali sama kita gitu. Sempet tuh ada goyang dikit lah Kak. Kayak oh iya bener juga ya gitu. Akhirnya harusnya pada saat itu aku latihan tapi tiba-tiba cancel izin gitu. Sorry ya Kak gitu. Aku izin, sorry Ci gitu. Ya, jadi teman-teman pengurus kita Iya. bisa tahu ya. Tolong Ini maafkan Raffi. ya teman-teman pengurus. Itu ya bagian dari proses lah. Ya, itu bertumbuh. Iya. Raffi sedang bertumbuh. Tapi sedang bertumbuh ya. Tiga kata lucu. Iya, Raffi sedang bertumbuh. Itu Catherine boleh. pernah nggak? Pernah lah pasti, kayak apalagi kayaknya akhir-akhir ini aku agak jarang terlihat ya di gereja. Iya, oke. jadi kayak Betul. kadang rasa males tuh lebih kuat daripada iman ke Tuhan. Jadi itu masih sedang dicoba untuk kayak ngelupain, untuk kayak apa ya, bodo amatin rasa malesnya. Jadi kayak biar lebih rajin datang ke gereja, lebih dekat sama Tuhan sih. Yes, benar. Fokusnya digeser ya. Iya, fokusnya digeser. Buat teman-teman TTS ya, tolong Oke, Pal- pengurus TTS Iya. ditetesin ya. pengurus TTS ditetesin. Kadang-kadang perlu. Kadang-kadang perlu. Benar. Tapi ada saat momen gini Kak. Kalau menurutku ya, ada momen Tuhan udah kasih jalan nih, tapi aku nggak mau dengar gitu. Aku nggak peka-peka gitu, kayak ya nggak tahu ya, emang waktu itu nggak peka aja gitu. Cara ngebedain aku nggak peka sama Tuhan lagi diem tuh gimana Kak? Apa Tuhan pernah diem gak sih sebenarnya Kak? Nah, ini pertanyaan yang baik untuk dibalik ya. Iya Menurut sih. Raffi dan Catherine Bener nih, lagi. Waduh. ya Aduh. mendadak jadi penanya gitu kan. Di luar skrip lagi nih. Kira-kira nih, Tuhan tuh pernah diem gak sih? Kalau menurut aku ya, sebenarnya Tuhan nggak pernah diem sih, cuma kadang akunya aja yang nggak peka sebenarnya. Karena di sela-sela kesibukan aku juga, aku balik kelas itu kayak jedanya cuma dikit sehari, matkulnya banyak, bisa 4, bisa 5 gitu kan. Terus aku udah burn out, capek, tugas banyak, terkadang ada nih panggilan kayak lama nih nggak berdoa pas makan doang gitu, pagi aja bangun belum tentu berdoa gitu kan, karena udah buru-buru telat gitu. Ada panggilan kayak gitu Kak sebenarnya di dalam hati ya, mungkin kayak ayo balik bentar aja 5 menit gitu, nggak usah lama-lama, 5 menit, habis itu terserah kamu mau ngapain lagi, boleh deh itu. Tapi kadang aku menghiraukan itulah, kayak 5 menit bisa aku pakai ngerjain ini nih, paling at least setengah dapet nih nomornya gitu-gitulah Kak. Paling kayaknya emang akunya aja sih nggak peka ya, nggak tahu ya. Kayaknya kalau aku sih ngerasa akunya sih yang nggak peka. Tuhan tuh selalu ngasih jalan, kasih aku guide gitu, kamu tuh harus gini tiap hari gitu. Tapi kadang akunya kayak kayaknya nggak harus gitu, aku punya jalanku sendiri gitu, yang menurutku lebih baik daripada jalannya dari Tuhan gitu. Pada saat itu ada pemikiran kayak gitu sih. Mungkin nggak tahu nih kalau Catherine. Kat gimana nih? Sama banget, jujur sama banget. Kayak kalau nggak salah aku pernah dengar dari lagu rohani, lagu anak-anak, lagu sekolah minggu yang Tuhan Maha Melihat. Terus ya itu kan berarti menunjukkan kalau misalnya Tuhan tuh lihat semuanya, Tuhan tuh dengar semuanya, Tuhan tuh tahu segalanya. Tapi kadang kita yang lupa sama Tuhan. Nah itu bikin aku jadi kayak lupa sama Tuhan. Terus juga kayak gak peka lah, kayak gak tahu kalau misalnya ini tuh sebenarnya jalan yang Tuhan kasih buat aku. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman mereka sudah menjawab pertanyaan tadi. Oh enggak gitu ya. Jangan dong. Jadi bedanya antara Tuhan benar-benar diam atau kita lagi nggak peka, itu jawabannya sebenarnya adalah ketika kita sadar Tuhan tuh nggak pernah diam. Ataupun sekalipun kita merasa ya. Nah, ini dalam tanda petik merasa gitu ya kalau Tuhan itu diam. Nah, itu tinggal kita yang bertanya dalam hati kita. Ini bener nggak sih Tuhan diam, atau jangan-jangan aku yang nggak peka ya? Nah, itu sebenarnya kan pertanyaan reflektif gitu ya, untuk bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau punya iman yang bertumbuh, berarti kita sadar dulu
sama perilaku kita, sama sikap kita tadi ya. Kalau kita udah sadar, oh ternyata saya nih yang nggak bisa untuk stay terus nih, saya yang menjauh dari Tuhan. Nah, disitulah kita harus bisa melihat, oh ternyata kita yang nggak peka. Kalau mau bilang Tuhan diem, sampai sekarang di momen apa coba Tuhan diem? Kan Iya kayaknya sih. kita yang menjauh. Iya sih, itu benar sih. Kadang-kadang hanya perasaan kita gitu ya. Yang terjadi belum tentu ya itu realnya gitu. Kadang-kadang kita merasa Tuhan kok diem aja sih. Kenapa sih saya udah effort tadi ya, kalau misalkan kayak cerita Raffi sama Catherine di awal gitu ya. Kenapa sih Tuhan cuma diem aja? Kenapa sih semua ini dibiarin terjadi? Nah, kadang-kadang ada satu hal yang kita harus tekankan juga gitu dalam hati kita. Ketika kita melihat hal itu terjadi, kadang-kadang Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan nggak bener-bener diem, tapi ini waktu kita. Ini tempat kita, ini waktunya kita untuk bisa bertumbuh, belajar gitu ya. Setelah ini apa ya yang bisa dilakukan? Suara Tuhan mau berbicara apa di dalam hidupku? Apalagi ya yang bisa aku lakukan? Nah, banyak hal terjadi gitu ya. Kadang-kadang emang manusia tuh nggak peka gitu ya. Bener Jadi sih. bukan cuman cowok yang nggak peka gitu ya sama cewek, Bener ya. tapi semua gitu ya. Yes. Oke. Lanjut Kak. Akhirnya berasa dibela ya. Ya, Tadi jadi membela. kalau tentang dua hal itu ya kita bisa tanya di dalam hati kita juga gitu ya. Benar sih. Tapi ada momen kita bandel aja sih emang ya, menurut aku ya, kayak kita punya jalan sendiri gitu. Kayak Merasa oke nih, Iya. ya, jalan dulu nih. kita udah oke nih, kita udah nge-planning segala kemungkinannya kita udah taruh lah gitu. Cuma ada aja satu momen yang kita nggak kepikiran gitu tiba-tiba kan Kak. Kayak oh ternyata bisa begini ya gitu. Tau gitu aku ngambil jalan ini aja dari awal gitu. Jadi momen surprise. Iya, itu sih kadang-kadang yang lebih kayak wow gitu. Di luar dugaan banget sih emang ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang keraguan nih. Nah, kira-kira gimana sih seharusnya remaja itu menyikapi rasa keraguan tersebut terhadap Tuhan tanpa kayak ngerasa bersalah berlebihan? Oke. Ya kalau tentang ragu-ragu dan gimana nih caranya, tipsnya gitu ya untuk supaya kita nggak terjebak dalam rasa bersalah Ini gitu ya, tips misalkan. and tricks Tips ya. and trick, betul. Tips and trick. Oke, yang pertama tadi kita harus sadar dulu kalau iman tuh dinamis. Jadi nggak bisa dipantek gitu ya, maksudnya ini udah bertumbuh. Nanti someday mungkin itu bisa jadi goyah. Begitu pula kalau itu goyah, ntar bisa jadi itu kita bisa bertumbuh gitu ya. Benar. Nah, di sini kita harus paham dulu kalau misalkan ketika kita mengalami hal itu, kita lihat lagi tadi ya, tokoh Alkitab juga pernah ragu-ragu, juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dari situ mereka belajar dari pengalaman untuk bertumbuh. Jadi jangan diam aja. Oke. Jangan merasa ragu, udah deh ragu gini aja deh, nggak apa-apa deh. Kita YOLO aja lah, yang penting kita jalan gitu ya. Iya. Kan kita kadang-kadang bingung gitu ya kalau ragu, aduh nanti kalau ke kanan salah, ke kiri salah, ya udah deh diem aja di tengah. Nah, Iya, benar-benar. mendingan jangan begitu deh ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus mau jalan. Dan tadi tetap ketika kita mungkin pernah ngelakuin kesalahan atau mungkin merasa diri jauh dari Tuhan, hal pertama yang bisa kita lakukan gitu ya adalah melihat diri kita. Sejauh mana kita menjauh dan apa yang terjadi. Kalau kita nggak jujur sama diri kita nggak akan pernah bisa melihat hal itu. Jadi tetap aja ragu, tetap Iya aja sih. bingung, tetap aja nggak tahu gitu ya. Nah, setelah kita udah tahu nih, udah memetakan gitu ya, kenapa saya bisa jauh, kenapa saya ragu. Nah, kita bisa berdoa sama Tuhan. Di tengah keraguan-raguan itu kan kadang-kadang kita mikirnya, aduh gimana ya caranya biar bisa nggak ragu. Tapi kita lupa kadang, kita bisa minta tolong juga sama Tuhan. Tuhan, ya kan Tuhan kan mau nih ngedengerin kita apapun pergumulannya. Mau kita sedih, mau kita seneng, mau kita marah, mau kita kecewa. Bahkan ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan tuh kadang-kadang bisa kasih jawaban. Mungkin nggak langsung, lewat orang, lewat momen, lewat banyak hal. Tadi kayak misalkan denger lagu rohani dia langsung berdoa. Ya. Raffi tadi salah satu contoh gitu. ketika kita mau mendengar itu kita bisa melihat. Jadi ketika kita udah tahu nih, oh saya pernah jauh nih sama Tuhan, saya ragu-ragu, berdoa sama Tuhan, minta pimpinan, minta Tuhan nih saya lagi ragu-ragu, Tuhan tenangin hati saya ya, Tuhan buat saya bisa ngerti nih di tengah keraguan-raguan ini apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk pertumbuhan saya. Nah di situ nanti kita mulai bisa berdamai nih. Mungkin masalahnya masih di situ, mungkin keraguan-raguannya masih tipis-tipis lah ada di situ. Tapi jalan ke depan itu ada. Nah, tinggal kita mau nggak percaya, kita mau nggak untuk melakukan itu. Balik ke diri sendiri ya, kita Betul. yang decide ya berarti ya.
Tapi pernah nggak kayak marah atau kecewa gitu, ada momen yang bikin kamu kecewa atau marah sama Tuhan gitu selain momen ujian tadi ya? Pasti ada sih, kayak pokoknya di saat semua hal tuh gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pasti kayak itu kecewa banget. Iya Kayak sih. kenapa Tuhan biarinin jalan aku kayak gini sih, masa kayak kan katanya jalan Tuhan tuh pasti yang terbaik, Benar. tapi kadang kayak di saat jalan itu berjalannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, aku tuh ngerasa kayak kenapa sih jalan yang Tuhan kasih ke aku kok kayak gini, kenapa gak ada yang lebih bagus gitu. Iya, benar. Setuju. Aku juga kayak gitu Kak. Soalnya kenapa jalanku sama jalan orang lain tuh kok kayaknya lebih mulus jalan dia ya dibanding sementara jalan aku kayak goyang gitu. Iya kan? Rumput tetangga selalu lebih Iya, hijau. rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu Proses orang dia lebih nyaman gitu. Iya. Kalau aku kayak ngerasanya kenapa ya kok Tuhan ngasih aku tuh proses berat banget gitu, sementara teman-teman aku orang lain prosesnya tuh tidak sesulit itu buat mencapai titik ini gitu. Sementara kalau aku harus ya mungkin bisa dibilang sampai terseret-seret gitu sampai berdarah-darah baru dapet, sementara dia cuma tinggal jalan aja gitu. Kira-kira boleh gak sih Kak kita ngerasa marah gitu ke Tuhan, kecewa lah, gak usah marah deh, kecewa deh mungkin gitu. Iya. Pertanyaannya buat apa kita kecewa sama Tuhan? Iya sih. Bisa direnungkan. Mari kita merenungkan bersama. Kenapa kita harus marah atau kecewa sama Tuhan? Itu yang pertama. Karena ketika kita mau melihat nih kehidupan kita dari awal gitu ya, dari kita dilahirin sampai sekarang nih, berapa banyak Tuhan udah ngasih ke kita dan berapa banyak kita sering melupakan itu. Nah, Iya lagi. Yuk kita ini dulu Bener ya. lagi. Kita lihat dulu gitu ya untuk bisa tahu kita boleh nggak sih marah atau kecewa. Itu yang pertama. Berikutnya adalah Tuhan nggak pernah ngelarang kita punya emosi. Kita mau kecewa, kita mau marah, itu bebas. Tapi balik lagi ke pertanyaan pertama tadi ya. Iya sih. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa? Itu ya. Karena bisa jadi tadi ya. Karena kan kita lagi ngomongin tentang proses, termasuk itu di dalamnya ada iman. Berarti kita lebih kuat. Tuhan percaya sama kita. Nih Raffi dikasih mungkin prosesnya lebih lama dari teman yang lain, tapi di situ Raffi belajar banyak. Dia punya skill baru, mungkin dia bisa sabar, dia bisa makin setia gitu ya. Nah di situ kita bisa mulai melihat ngapain kita harus kecewa, ngapain kita harus marah kalau ternyata kita udah dapat banyak nih. Iya sih, benar juga ya Kak. Itu aku gak kepikiran sih sampai situ. Aku cuma mikir kok dia gampang banget, aku susah banget ya, kenapa ya gitu. Ya memang tadi sih rumput tetangga lebih hijau. Iya, rumput tetangga lebih Iri sama hijau, orang kenapa tuh, aku beda gitu. Padahal nggak tahu itu ternyata sintetis gitu. Iya, kan. bisa jadi. Nggak tahu kan kita Nggak kayak asli gitu. ya, palsu. Ternyata dicat kan kita nggak tahu ya kan. Tapi hijau aja. Benar. Berarti marah tuh boleh ya Kak? Marah kecewa Kalau tuh marah, boleh, tapi kecewa balik tuh boleh. balik ke poin pertama ya. Iya. Nah, Buat oke. apa? Buat apa ya? Iya. Gitu. Bener sih. Jadi cara mengekspresikan yang tepat tuh kalau menurut aku berdasarkan kayak Angel bilang tadi ya, kita kecewa boleh, tapi ya kita harus tetap mikir kalau ada something nih yang lagi mau Tuhan bentuk di kita ya. Berarti it's okay kita mau kecewa, it's okay kita mau marah, tapi ya kalau kita marah dan kecewa kan tidak akan mengubah apa-apa juga kan. Betul. Iya, dari aku dapat gitu ya berarti ya Kak ya. Yes, keren sih itu. Karena kalau misalnya kita marah itu juga kita yang capek. Iya sih. Dan buang kita nggak energi. akan tahu jalan keluarnya. Iya. Fokusnya cuma di problem, padahal kita mau bicara soal langkah ke depan kayak apa. Benar. Jadi sebenarnya marah itu bukan solusi, guys. Marah bukan solusi. Marah bukan solusi. Ya, tapi marah pelampiasan aja Iya. sebenarnya. Itu bagaimana bentuk kita merasa apa yang kita inginkan gak dapet. Iya. Betul. Biasanya gitu. Benar. Aduh. Kalau gimana sih cara kita menghadapi rasa bersalah setelah jatuh dalam kesalahan yang membuat kita tuh kayak aku nggak pantas nih deket sama Tuhan. Karena kita pasti semua ya buat kesalahan Iya, pastilah. pasti sih. Iya. Itu. Nah, jadi kayak gimana sih cara menghadapi rasa bersalah tersebut? Nah ini menarik. Kalau Iya. kita mau balik nih ke Alkitab di Mazmur 51, di situ kita bisa lihat Daud itu datang sama Tuhan dengan hati terbuka. Nah tadi ya, ketika kita punya keterbukaan, kan kita lagi menjalin relasi nih sama Tuhan gitu ya. Iman itu kan tentang bagaimana relasi kita, bagaimana penyerahan diri kita sama Tuhan. Nah ketika kita tahu gitu ya, kita sadar tentang kesalahan yang sudah dilakukan, baik itu kesalahan yang menurut kita sebenarnya nggak apa-apa deh, sesekali deh dilakuin, sampai kesalahan yang memang menurut kita itu bener-bener besar gitu ya, bener-bener berpengaruh. Kita harus perhatikan dulu antara rasa bersalah atau kesalahan dan identitas itu dua hal yang berbeda.
rasa bersalah itu gimana kita pernah melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang menyimpang atau nggak sesuai. Tapi kalau identitas itu udah pasti, kita itu anak Allah. Jadi ketika kita datang ke Allah, kita bisa tahu gitu ya, oh sebenarnya Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita mau untuk mengakuinya, jangan denial dulu. Kadang-kadang kan denial dulu, Tuhan ini cuman dikit kok, cuman kemarin ini aja diajak ini. Nah itu kalau kita mau supaya nggak banyak-banyak rasa bersalah nih, ya udah kita jujur gitu ya, apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi kita terbuka dan kita minta pengampunan. Di situ kita akan bisa mendekatkan kembali relasi yang mungkin bagi kita kok udah jauh ya sama Tuhan. Nah dengan kita terbuka, dengan kita jujur, kita mohon ampun, nah kita bisa balik lagi. Karena jujur kadang kayak pernah lah kayak apa ya bahasanya, mungkin kayak nego sama Tuhan. Jadi kayak Ya kadang Transaksional. negosiasi ya. Iya, negosiasi. ya jadi kayak kalau misalnya nih kayak ya udahlah Tuhan cuma kecil doang kok, kayak kemarin cuma kayak gini doang, padahal sebenarnya kita tahu itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kita tetap lakuin, terus kita kayak berusaha untuk membenarkan hal tersebut. Bener sih ini. Kalau aku sih bukan kayak gitu juga sih pernah sih Kak, tapi lebih ke kayak ngepending. Jadi kalau aku bikin salah hari ini nih, ya aku akan menjauhkan diri dulu biar orang lain nggak tahu. Sama kayak aku apa ya, bukan memotivasi sih, kayak ngomong kayak nggak apa-apa ceritain nanti aja lu cobain lupain dulu gitu. Tapi ya nggak hilang gitu, sampai akhirnya aku ngomong gitu ke Tuhan kayak aku habis gini, padahal mah kalau aku nggak ngomong Tuhan juga udah tahu kan. Cuman sebenarnya kan tinggal kita mau jujur nggak nih, gitu kan, mau terbuka nggak nih. Sebenarnya nggak dihitungnya telat atau nggak sih Kak kayak gitu kan. Aku suka misalnya aku bikin salah hari ini ya, apalagi aku baru ngakunya minggu depan lah, kalau nggak 3 hari kemudian, pokoknya nggak hari itu juga. Oke, ini bukan tentang lama waktu sih sebenarnya, tinggal kesadaran diri ya. Jadi lama atau sebentar tuh tergantung masing-masing. Buat kita itu cuman sebentar. Nah tapi kan kita nggak tahu gitu ya, apa impactnya ke depan, apa hal-hal yang terjadi berikutnya. Jadi kalau ngaku kesalahan mah mending kita kalau udah tahu ini salah nih, kita mohon ampun lah, nggak usah nunggu seminggu 2 minggu. Nggak ada masa expirednya sih, cuman maksudnya buat apa sih ditunda-tunda kalau udah tahu salah gitu ya. Iya sih, tapi ya bener sih, kayak kalau aku kayak gitu ya paling 3 hari kemudian tuh aku selama 3 hari itu tuh aku kayak masa merenung, gak enak gitu rasanya. Hidup tuh kayak apa ya, kayak ada yang ditutup-tutupin lah, at least ya kan. Nah itu kan nggak nyaman. Iya sih, jadi mending tahu nih langsung diubah. Langsung ya. Kalau nggak ya itu tadi dampaknya gitu ya. Kamu coba nutupin, tapi kayak ada yang bergejolak gitu, karena hatimu nggak tenang. Bener. Hatimu tahu itu nggak bener. Iya, gitu Kat. Makanya kurang-kurangin. Kita kurang-kurangin ya, kan. Kurang-kurangin maksudnya. Kan tadi kita banyak problem lah gitu. Ngomong-ngomongin soal kedekatan nih Kak, berhubung Catherine juga udah lama gak gereja kan, ya kan? Saya yang disebut ya. Iyalah. Buat yang nggak lihat Catherine di gereja minggu-minggu ini ya, ini nonton podcast ini guys. Maaf ya, Bisa dicek juga Catherine ayo datang gitu. Iya, boleh. Dijemput juga nggak apa-apa, aku terima. Juga gak apa-apa tuh. Berdasarkan kedekatan kita sama Tuhan nih Kak, kira-kira apa ya langkah yang mungkin bisa remaja di luar ambil atau kita berdua ambil deh, terutama buat Catherine nih yang belakangan ini Buat sering, Catherine iya, sering bolos buat balikin kedekatan sama Tuhan gitu. Kira-kira apa ya Kak? Ya ada sebenarnya banyak hal bisa dilakukan gitu ya, tapi ya sedikit banyak ini langkah-langkah yang mungkin teman-teman bisa ambil juga gitu ya. Pertama berdoa, jangan lupakan doa, karena itu sarana komunikasi. Ibarat kata kalau kita lagi dekat sama orang nih, tapi komunikasinya nggak lancar, nggak pernah chattingan, nggak pernah tahu seperti apa dia, kita nggak akan tahu. Bener. Yang ada malah ya udah jalan aja, normal aja, rutinitas aja gitu ya. Tapi deket enggak, kenal enggak. Padahal kan kita diundang untuk bisa terus mendekatkan diri dengan Tuhan gitu ya, bahkan bersandar pada Tuhan. Dan langkah pertama tadi ya berdoa dan memohon tuntunan. Kalau misalkan ditemukan ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang mungkin jangan cuman sulit juga sih ya terus datang ke Tuhan ya, tapi pas seneng juga jangan lupa ya jangan lupa kalau misalkan udah seneng, udah dapat yang dimau juga jangan lupa berdoa gitu ya, karena memang itu relasi kita dengan Tuhan harus dijaga. Bener. Terus kedua, jangan lupakan saat teduh. Ini teman-teman kalau bangun tidur yang dibuka apa dulu? Handphone. Pasti. Saya mengaku Kak, handphone. Ya, banyak di antara kita bahkan kadang-kadang termasuk saya gitu ya. Juga kalau pagi buka HP, tapi matiin alarm ya. Ya. Baca notifnya ya walaupun agak ada godaan kita tahan bentar gitu ya untuk bersaat teduh.
Kadang-kadang kita udah deh saat teduhnya nanti dulu gitu ya. Habis ini habis itu. Nah, lama-lama sampai malam gitu ya. Iya Malam lagi. pun ngantuk tidur. Tidur. Nah, Aduh. jangan lupa kita perlu saat teduh. Benar Terus lagi. langkah selanjutnya ini yang jarang juga dilakukan oleh anak-anak khususnya Gen Z sekarang gitu ya. Teman-teman suka nggak mencatat jurnal? Tidak, Nah, aku tidak. jangankan mencatat jurnal, nulis suka nggak? Enggak. Ini yang bisa Enggak teman-teman banget. lakukan gitu ya ketika kita sedang dalam ingin proses gitu ya, mau supaya iman kita bertumbuh, kita diminta untuk bisa mencatat atau mungkin melihat hari-hari kita. Oh, iya Dalam sih. satu hari ini apa aja yang bisa aku dapat ya? Apa aja yang udah aku dapat sampai sekarang, sama hal-hal yang membuat kita itu menjadi tantangan lah. Oh, Kok hari ini aku kok gampang emosi ya, kok hari ini aku gampang marah ya sama orang. Nah, di situ dicatat, jadi kita bisa tahu nih dalam satu hari ini apa aja yang udah dilakukan. Lalu ikut persekutuan. Jadi tadi ya Catherine, ini juga undangan bukan cuma buat Catherine gitu ya, Iya. buat teman-teman semua gitu ya. Ikut persekutuan itu penting, penting kan. apalagi persekutuan yang membangun. Betul. Nah, ini dicatat poinnya ya, persekutuan yang membangun, Persekutuan bukan yang membangun, persekutuan yang main terus atau Iya, apa. Boleh betul. main gitu ya, nggak dilarang kok mau main. Benar. Karena kan kita juga butuh healing. Betul. Tapi kadang kita juga butuh persekutuan untuk bisa lebih dekat nih sama Tuhan. Caranya kayak apa? Salah satunya kan di gereja itu ada komisi remaja gitu Betul. ya. Teman-teman bisa datang, bisa hadir, bisa berbagi cerita Betul. gitu ya. Ada TTS. Betul, ada TTS, nanti Ini tim saya TTS berdua. silakan gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah aktif di pelayanan. Pelayanan itu adalah satu wadah untuk kita bisa bertumbuh bersama. Jadi kita nggak mungkin sendiri. Kita punya teman untuk benar. diskusi. Iya sih. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Langkah-langkah sederhana yang kadang-kadang orang lupa untuk lakuin. Tapi ternyata itu penting gitu ya. Iya. Beberapa poin sih udah checklist sih Kak. Tinggal Oke. yang saat teduh aja sih. Bolong-bolong dikit deh. Nah, contoh komunitas yang membangun mungkin Komisi Remaja GKI Citra Benar. 1 Betul, kali ya, betul, betul. teman-teman. Salah Setuju, satunya ya, jangan lupa ya. Approve, Yes. approve. Approve. Boleh kali jam 9 pagi tiap hari Ya, Minggu. tiap hari Minggu di aula bawah ya guys. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang. Ada kita kok. Ya. Kalau nggak ada ntar dicari aja Ya, deh. kalau nggak ada ya di chat aja lah nanti. Aku udah datang lo hari ini kok Iya. kalian nggak ada ya. Waduh, kita yang Kita dicariin yang ya. dicari ya Kat. Gitu. Aduh nggak kerasa ya Kak. Kita udah setengah jam lebih kita ngobrol ya. Mungkin sampailah pada sesi apa ya, pesan-pesan mungkin ya. Oke. Mungkin dari kita bertiga boleh kali ya kasih pesan-pesan Boleh, buat boleh. remaja. Mungkin Mungkin dari Kak Angel lah atau narasumbernya dari dulu. ya boleh deh. Ini tadi kita udah banyak ngalor ngidul tapi untungnya ada banyak hal yang bisa didapat Iya. gitu ya. Benar. Ya, juga untuk teman-teman sekalian kita harus ingat gitu ya, sebenarnya iman tadi itu dinamis. Nah, kita harus lihat kadang-kadang iman itu ibarat kayak api, kadang-kadang kita kan dihangetin gitu ya. Tapi ketika kita masuk dalam ruangan, kita nggak merasakan kehangatan itu, mungkin kita ngerasa dingin. Tapi kita tetap mau percaya, kita tetap mau bertumbuh. Nah, disitulah iman itu bertumbuh. Oke. Jadi kehidupan kita kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya. Ini kayaknya stuck atau jalan sih, tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau terus berdoa, kita mau terus ada dalam tuntunan Tuhan, di situ iman kita bertumbuh. Keren sih. Kalau dari aku sih mungkin berdasarkan pengalaman yang tadi ya guys, kayaknya kalau kalian banyak terpaan, hadapin aja nggak apa-apa. Iya. Jadi daripada kalian stuck di tempat, kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Aduh aku maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan juga kena. Duh, Diagonal enggak. semua Iya semua arah nih aku kena nih. Better aku diem aja deh. Justru kalau kalian diem, menurut aku kalian nggak akan dapet apa-apa gitu. Kalau kalian maju kan, kalian tahu nih. Mungkin kalian maju terus ada kesalahan. Oh ya udah berarti next time aku nggak kayak gini lagi gitu. Iya. Tuhan udah kasih petunjuk nih kalau maju nih nanti kamu gini loh, kenapa nggak belok kanan aja kayak yang aku suruh gitu, belok kanan. Better nanti lain kali kamu belok kanan aja. Kan kalian jadi tahu kan kalian ke depan harus ngapain. Kalau kalian diam aja, ya udah kalian akan stuck terus di momen itu menurut aku. Jadi wajar aja kalau kalian tuh agak goyang, agak ngerasa stuck gitu. Tapi sebenarnya tuh Tergonjang-ganjing. iya tergonjang-ganjing. Nggak bener. tahu arah. Nggak tahu arah. Itu nggak apa-apa sebenarnya menurut aku, karena secara nggak langsung tanpa kalian sadar kalian tuh sedang ditempa imannya buat jadi naik Lebih- level lah ya yes. kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, jangan lupa berdoa. Jangan lupa datang ke gereja. Sama marah ataupun kecewa atau ngerasa ragu itu wajar banget. Dan itu nggak salah. Yang salah itu kalau misalnya kita udah tahu kita ragu, tapi kita malah diem di situ. Kita nggak coba apa-apa. Kayak yang tadi Rafa bilang,
kita harus terus maju. Apapun itu yang terjadi, kita harus maju Maju, terus. betul. Karena Tuhan itu menerima kita apa adanya beserta keraguan kita. Betul. Tapi kita harus juga mau bertumbuh gitu Iya. ya. Terus mencari Tuhan. Benar, kita juga nggak dijudge ya Kak. di sini. Iya. Kalau sama manusia dijudge, Tuhan gak pernah ngejudge kita. Betul, ini guys poin hari ini. Poin Kata-kata penting hari ya. ini, Tuhan Poin tidak pernah penting. ngejudge ya guys. Jadi ceritakan saja gitu. Boleh kali jadiin tagline nanti. Iya, tagline nih, tolong ya editor. Sebelum tayang, thank you Iya. banget loh Kak Angel udah mau sharing hari ini Ya, gitu. terima kasih juga sudah diajak bincang-bincang. Iya, sama-sama Kak. Walaupun aku dapat partner baru nih, cuma kayaknya cocok jadi host Oke. next ya. Besok kita bisa ajuin nih. Iya, Oh, bisa. langsung Kita berdua ya. aja Kak. Mm-mm. Ini tiba-tiba Catherine dapat tawaran, Kat jadi host ya minggu depan gitu. But tungguin aja ya Kat gitu. Tunggu aja gitu, iya, kan. bener, tungguin aja pokoknya. Tenang aja Kat. Bagus kok. Buat teman-teman juga thank you banget udah nonton podcast hari ini, dan mungkin dari sedikit yang bisa aku remind, it's okay kalau kalian stuck di tempat, it's okay kalau kalian ngerasa pertumbuhan iman kalian di situ-situ aja. Tapi yang paling penting kalian harus komunikasiin sama Tuhan, kalian harus ngomong gitu. Kalian kalau habis ngapain sama Tuhan tuh kalian ngomong sesimpel, aku hari ini habis ini Tuhan gitu. Walaupun Tuhan juga tahu kalian habis ngapain gitu kan. Kayak kalian misalnya kalian punya pacar aja pasti kalian ngabarin pacar kalian kan, sesimpel kalian mau makan. Masa Tuhan yang udah ada dari kalian sebelum lahir nih sampai kalian saat ini kalian nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi mungkin dari aku itu aja sih, dan sampai jumpa di next podcast ya guys. Oke? Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Dadah.